Oke lor, selamat sore. Nah ini kita kedatangan sedulur kita, ya. Ini tokoh-tokoh senior kita. Ini nanti kita akan di sini akan dibejan habis-habisan ini soal budaya, soal perkerisan dan pokoknya tentang macam-macam apa yang anak muda sekarang itu kurang memahaminya gitu. Ya karena saya juga masih muda loh. Ini di sini kita bersama dengan Ki Slamet. Iya Mas. Dan di sini ada Mbah Damar Jati dari Kalibawang. Kulon Progo. Dari Kulon Progo. Ini Mbah Damar Jati itu orangnya pemalu. Nah, ini kita langsung saja dengan Ki Slamet. Ki Slamet atau Ki Slamet. Nah, ini ada juga yang menjuluki Mbah Kluntung. Mbah Kluntung. Oh, ya, Mbah Kluntung. Kayak jenengan itu asal muasalnya itu dari mana, Mbak? Saya berasal dari Jawa Timur, Majapahit. Melanglang buana dari timur sampai ke barat. Kita misinya mencari saudara. Ya. Nah ini salah satunya saya lor dan orang yang beruntung bisa didatangi sama Ki Slamet, Mbah Slamet, Ki Kluntung. Ya, pokoknya namanya banyak banget. Ini, pokoknya kita beruntung banget. Dari tadi saya ngobrol sama beliau itu merinding loh, ngeri loh. Energinya positif yang terpancar dari beliau ini sangat seperti itu. Ini kita mau minta sedikit wedaran, ibaratnya wedaran, wejangan dan nasihat buat kita yang ibaratnya kita anggap saja sebagai kaum anak muda yang ibaratnya isi belum kosong soal budaya dan kita itu cuma sekedar mengikuti. Nah, nanti di sini kita akan diajarkan bagaimana yang berbudaya yang baik dan benar. Monggo Ki. Ya. Jadi begini Mas Jalu. Ya, saya pribadi salut ya sama saudara-saudara yang ada di sini dari kaula muda yang peduli dengan budaya atau peninggalan dari leluhur-leluhur kita yang ini ada berupa keris, ini wayang ya. Ini termasuk kalau dikupas ini juga budaya, ini ada kendi, ada dupa ya. Ini semua budaya, ada cakra ya. Ini semua bahasanya itu syariat untuk kita hidup beradaptasi satu dengan yang lainnya begitu. Jadi budaya itu berasal dari budidaya. Kita tahu di sini budaya itu budidaya. Di sini ada daya itu cipta rasa kita. Cipta rasa kita mau kita kemanakan. Nah, suatu contoh ini Mas Jalu. Nah, ini ya. Ini kurusnya bagus-bagus ini. Ya, ini Chris. Ini Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalau Solo agak ada kupingnya sini ya. Ini namanya ladrang ya. Ini warongko ladrang. Kalau yang ini gayaman ya. Nah, ini banyak kaula muda yang nggak tahu ini ya. Banyak kaula muda yang nggak tahu. Nah, ini sebenarnya dari tata cara kita mengunus keris ini juga ada budayanya ya. Paling tidak itu kita bukan menuhankan keris loh ya. Nah, sekarang itu banyak loh Mas Jalu yang kita sedikit-sedikit dibilang sirik ya, dibilang musyrik ya. Ya itu sebenarnya enggak. Kita menghargai karya-karya leluhur yang adiluhur. Begitu Mas Jalu. Ya, tata caranya begini. Nah,
yang kita keluarkan warongkonya, bukan yang kita tarik itu wilangnya. Ini tata caranya. Itu apakah ada maksud tertentu atau ibaratnya ini sanepo atau apa ya? Nek sanepo itu bahasa Indonesia apa Ya, ya? apa ya itu ya? Maksud tertentu yang ingin disampaikan. Ada. Siloka, Oh. siloka, ada silokanya. Ada silokanya. Jadi begini. Nah, ini warongko kita tarik begini. Ya, toh. Ini badan wadah. Tapi isinya tetap. Yang kita pegang itu isinya, bukan warangkanya. Oh, Bah, filosofi silokannya begitu. Nah, ini bagus ini jangkung singo barong. Iya mas. Ini kinata mas ini. Nah, di sini ini dari makna jangkung ini juga mengandung filosofi, mengandung makna dari beliau yang empu membuat ini Mas Jalu. Ya. Jadi pusaka yang jenis ada looknya itu yang saya tahu itu ada 21 look. Ada 21 look. Kalau yang sudah mengarah ke sana itu masuk kriteria Kolowijan. 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 23, 25, 27 sampai 41 yang saya tahu itu namanya masuk kriteria Kolowijan. Untuk soal itu. Look 1 itu namanya mijil. Look 3 namanya jangkung. Look 5 namanya pendawa. Look 7 ini variasi. Sapa itu ada, itu mengarah ke 7 itu tujuan kita. Dalam 7 itu pitulungan, angka Jawanya itu ya. Itu kerisnya yang itu. Yang Sunan Kalijaga Kiai Carupul itu look 7. Oh, malah di situ harus kita bahas. Lah, yang menjadikan kita harus bangga ya, zaman dahulu itu nenek moyang belum menemukan istilahnya alat canggih, tapi sudah bisa menyatukan dari 5 unsur logam yang tidak senyawa. Masuk akal enggak ini ya? Di antaranya adalah titanium, uranium, palaloid, meteor, baja, nikel, Nah, kalau ini terlihat banget ya, ini urat-uratnya. Mungkin itu kan yang apa? Gendewa. Ini sangat tua besinya ini. Ini kalau tempaan ini berapa ratus ribu lipatan. Iya, lipatannya banyak sekali. Ini meteornya masih kental ini mas. Eman-eman kalau enggak dirawati dia tidak lucu ya. Nah, yang dimaksud mungkin menyatukan itu seperti ini gitu. Iya. Jadi, ini kalau ini kan yang kelihatan, kalau yang dikeris kan nek wong do main do iki gampang, soalnya kan itu tipis. Iya. Oh, ini kan tebal. Iya, tebal itu menyatukan perlu yaitu tadi sedikit budaya. Budidaya cipta rasa kita itu tadi disatukan dalam di Tosan Haji itu. Nah, makanya kalau kita berbicara soal ini karya seni yang adiluhung zaman kalau bendu nenek moyang kita, leluhur kita sudah mengenal seni ukir. Termasuk ya di sini ini yang ditimbangkan di dalam pamor. Ini namanya seni ukir. Seni tempa 5 unsur logam yang enggak senyawa dengan berkekuatan berapa ratus ribu panas. Adanya itu di panas matahari. Kok bisa? Itu yang wajib kita bangga jadi orang Jawa gitu loh. Situ jangan sampai bilang budaya-budaya Jawa kita itulah.
Di sini terus lepeng sidik-sidik musrik gitu. Ya, itu musrik dan tidaknya itu di dalam hati kita. Tapi kalau toh kita lebih halus lagi menjiwai, membawai tentang soal keris ini, ya sudah. Di situ dalam kalimat di Islam itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita mengenal Gusti itu dari berbagai cara. Ya, termasuk di sini ajarannya yang Sunan Kalijogo, warongko manunggal curiga, curiga manunggal warongko. Jadi batin sama luar sama dalam itu nyawiji. Oh, gitu. Keren sekali. Gimana? Apalagi tentang budaya spiritual atau bagaimana? Nah, yang paling miris, paling miris ini dupa atau kemenyan. Itu yang paling sering dianggap musyrik, yang paling suka dianggap syirik. Iya. Nah, itu adalah dupa atau kemenyan. Itu sebenarnya bagaimana gitu? Iya. Jadi begini, dupa atau kemenyan ya, yang kemenyan kapur itu sebenarnya itu semua itu sarana. Sarana kita yang di dalam dupa ini ada filosofi, ajaran leluhur kita itu dari pengejawantan dungo panuwun. Itu jadinya dupa. Dunga panuwun. Oh, dungo panuwun. Lah di dupa ini. Makanya di sini kalau orang-orang Jawa kita leluhur mengajarkan dalam bahasa apa adanya. Kadang-kadang kita nggak bisa, leluhur dulu nggak bisa baca Bismillah, tapi semelah. Nah, tapi yang di hatinya nggak ada yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ngobong dupa, kukuse dupa kemelun. Nenungkun meminta kanugraning dat Gusti Kang Maha Agung, Allah tak ngalah lho. Nah di sini, tapi sini tulus. Sekarang banyak, wah itu yang nggak karu-karuan. Lah kemenyan itu hampir sama. Kemenyan itu dari kita kemana? Kemenyan ke Yang Maha. Maksudnya ya Tuhan itu kemenyan ke Yang Maha atas, Yang Maha penyayang, Yang Maha besar, Yang Maha kuasa. Aku malah baru dengar sekali ini loh. Jadi ini memang suatu anugerah, ibaratnya bisa bertemu dengan tokoh ibaratnya yang memang mumpuni gitu loh ya. Ke budaya tahu apa ibaratnya ini, pengetahuannya benar-benar luas. Ini kita sangat beruntung banget bisa bertemu dengan beliau di rumah ini gitu. Nah, secara filosofinya wayang, terutama tokoh Semar gitu. Iya. Katanya menurut saya untuk Semar itu kan kalau dalam pewayangan pamomongnya Pandowo, ataupun istilahnya kalau tanah Jawa pamomongnya tanah Jawa itu bagaimana wadaran itu? Oh iya, di sini di dalam Semar itu, makanya di dunia pedalangan pasti keluarnya begini, lain uket emel satu gitu. Lah pasti kan kalau di dunia pedalangan ini sudah ilmu lai itu bermaksud mengarahnya itu ke la ilaha illallah. Oh, itu ya, mbegegek itu kita diem, mel bacalah senajan mung sak dulit, sak politik, sak lema di dalam ajaran kalimat. Di situ, nah di sini Semar ini ya itu banyak versi, ya banyak versi. Ada yang mengatakan pamomongnya tanah Jawa,
ada yang pamomongnya Pendowo ya. Di sini kita sama sebenarnya, di garis besari untuk Semar ini itu sama. Di sini ngomong ke arah kebaikan, ya, ngomong ke arah kebaikan. Jadi makanya di sini dinamakan juga Ismoyo Jati. Itu Ismoyo Jati lah. Itu tapi di dalam Semar ini juga ada yang kita nggak boleh, ya. Ada yang kita nggak boleh apa? Dari makna Semar itu ada yang mengatakan ojo kesengsem barang kang isih samar. Koyoto duniawi iki kandungan iki besok bakal gandori awake dhewe sowan hartane Gusti swarga lupa. Ono ngomlo Semar iki dewa ning ora seneng duniawi, ora seneng bondo dunya, senenge nandur keapian. Sing jelas ngono kuwi. Nah, ngomong keapian lah. Di sini ngomong Pendowo. Pendowo itu 5. Nah, 5 toh. Nah, Puntadewa, Harjuna, Werkudara, Nakula, Sadewa kuwi ya ana maknane dhewe-dhewe. Mengko wae nek wis titiwancine lain bakat ugat diwedar maneh nger ya. No. Berarti ibaratnya wong Jawa niku sebenarnya luar biasa nih. Luar biasa. Sanepone dari seorang Semar, wayang seorang Semar itu pun ibaratnya kita kalau kita poncei, kita kupas itu walah wes luar biasa. Wah, nggak habis semalam Mas itu kalau dibahas itu ilmu Semar itu nggak habis dibahas semalam. Di situ makanya ini keren. Nah, ini pertanyaan. Ini kok tadi kok menyuruh saya untuk menyiapkan kertas itu di bahan apa? Nah, di sini makanya sekarang ini kan banyak kita tadi ya juga bersenggolan dengan mengarah ke klinik ya, ke klinik. Boleh kita di sini yang dulu membuat ini keris logika. Ini namanya jangkung ya Mas ya. Ini jangkung ya. Ini berharap dari Eyang Empu, semoga anak turunnya nanti yang memegang ini itu punya kekarapan apa, itu tansah selalu dijangkung atau diridhoi ya di situ. Nah, ini makanya untuk teman-teman praktisi, teman-teman spiritual, marilah kita belajar dengan sesungguhnya apa itu yang ada pada diri kita, spirit yang di dalam kita aktualkan yang benar-benar gitu. Sekarang kan kita nggak usah berburu ke Mbah Google kan, ada sakti lah. Tapi untuk pertanggungjawabannya ya ada. Gitu Mas. Nah, mau nanya apa lagi untuk apa? Nah, ini loh, jadi yang ditekankan saudara saya ini menyebutkan apa yang kita lakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang banyak, mohon maaf, channel-channel atau orang-orang yang istilahnya nggawe seolah-olah itu nyata, seolah-olah itu real, tapi itu cuma sebagai untuk mendongkrak dirinya sendiri dengan pembohongan publik. Nah, itu yang ditekankan tadi, intinya mempertanggungan jawabkan dirinya. Nah, itu yang pokoknya Bang. Iya, jadi berarti nek kowe ming sampean ming do seneng hapus-hapus dan lain sebagainya, nanti suatu saat ming bakal mundur wae pakati banyak konten-konten. Iya. Ya, sekarang ada yang membubarkan dukun, terus sing ibaratnya nganggo wong ngene iki terus pakai belangkon itu dipatahkan namu sirik-sirik dukun, terus membubarkan pemabuk dan lain sebagainya. Nah,
itu ibaratnya kan kalau misal ketahuan kalau itu settingan apa enggak malah ya. Terus begini Mas, soal kita jadi begini, di bedanya budayawan spiritual budaya dengan spiritual biasa. Ya maaf untuk teman-teman praktisi. Mari kita sharing, kita belajar bersama. Dalam budaya kembang, suatu kembang itu kan banyak ini ya. Nah, ini menarik juga. Namanya kembang telon. Itu kok kayak kembang telon. Kembang telon yang bagaimana? Nek sing kula paling sing ora ngerti kan ning kembang sing werna telu. Ya, kan. Nah, iki kan sewu. Kembang telon itu nyun sewu dipun babake misale kembang telon niku umpamine wau nggih warna telu misale mawar napa. Tapi kadang kan nyun sewu kangge generasi muda niku kan ana kembang telon, setaman, macan kerah dan sebagainya. Mereka tahu pernah dengar itu, tapi kembang setaman itu yang apa-apa saja mereka tidak tahu. ya. Terus telon itu yang apa saja. Ya. Macan kerah itu yang bagaimana? Itu nyun sewu mohon dipun paringi dipun babar. Terus kangge pengetahuan anak-anak muda ataupun siapapun yang menonton konten Mas Jalu ini. Ya, jadi begini Pak Damar sama Mas Jalu ya. Kita di sini itu sharing ya, guyub rukun. Nah, untuk membedah yang benar-benar kita berbudaya. Berbudaya itu berasumsi yang baik, budidaya piye amrih, apike wong loro enenge si ala karo apik ya karo wong iki milih sing ndi. Tadi itu toh. Seperti ini tadi yang Mbak Damar katakan kembang telon. Nah, kembang telon ini sebenarnya ada namanya saja telon. Telon itu ada 3. Siji-siji, loro-loro, telu telonono ya. Siji dadi, loro sekti, telu rejeki. Begitu. Ada macamnya itu telon leluhur. Ini dibuat untuk siapa? Ya ini dikhususkan kalau kita ziarah bisa subuh. Kalau dalam bahasa saya, dalam bahasa Jawa Timur, subuh itu pakai telon leluhur yang berisikan kenongo, mawar, kantil. Itu namanya telon leluhur. Ada lagi telon suci. Ini untuk siapa? Kita untuk menghadap Sang Oleh, Sang Ilahi. Ya, kita bahasanya di sini ya. Nah, ini berisikan kantil putih ya, kantil putih, melati, mawar putih. Terus lagi ada telon agung. Nah, telon agung ini berisikan kenanga, kantil putih, kantil kuning. Ini untuk kita tujukan kepada raja-raja kita terdahulu. Itu Mas. Pepunden ya. Jadi mengsak kata telon we dijabar di sini. Itu belum, maksudnya mungkin masih banyak lagi ya. Iya. Itu ya pokoknya kuwi gambarane sithik ternyata ki nek Jawa budaya ku nek diwacake wah. Luas banget. Dan tapi banyak yang saya sesalkan dan saya ibaratnya kecewa. Kenapa kok budaya kita yang luar biasa banyaknya seperti ini seolah-olah tertutup seolah-olah ditutup. Ibaratnya itu apakah ada makna tertentu gitu loh. Saiki ibaratnya katakanlah tradisine wong biyen iso gawe candi Borobudur, candi Prambanan. Nek ibaratnya nek ning gawe nggo saiki dengan alat berat yang sekarang pun mungkin wis membutuhkan waktu yang sangat bertahun-tahun ibaratnya dengan biaya yang wis luar biasa. Ibaratnya seperti itu kok. Apakah mungkin itu di zaman dulu nenek moyang kita, leluhur kita itu mempunyai tradisi budaya yang wis sangat amat berat, maju gitu loh. Untuk itu ya pertanyaannya kan di situ Mas Jalu.
Makanya saya tadi ngomong, kita itu harus bangga dari segi kecil saja. Sebelum mengenal teknologi canggih itu, leluhur kita itu, makanya di sini, bagaimana olah rasa budidaya kita, cara mendekatkan sama yang kuasa. Di situ. Spiritual, spirit yang ada di dalam diri kita aktualkan kemana? Kita curahkan di situ. Makanya tidak menutup kemungkinan di sini ya. Saiki awake dhewe wae jam 09.00 ora sarapan wis ngelai ora umum. Lah simbah-simbah biyen. Nah, perbedaannya di sini dari segi sedikit aja. Ya, dari keprihatinan mereka itu pasti ada sesuatu yang besar untuk tinggalan anak cucu seperti kita ini untuk menggali lagi. Begitu Mas. Keren kan lo. Nah, selamat. Ini kan kadang sekarang yang sering yang berbau pipa menyan terutama kembang. Itu sering kafir dan sebagainya. Tapi kita mengabaikan itu, biarlah orang menilai dengan cara dia, tapi kita mencoba membuat edukasi supaya mereka lebih pemahaman. Ya. Nah, niku non sewu sing dibabar nembe sekar telon nggih. Padahal yang umum di masyarakat itu nek ning bakul kembang tukune ya ana sing telon, ana sing madang kerah, ana sing muni sekar setaman atau kembang setaman. Lah, yang sering orang gunakan yang non sewu umumnya kan domini tumbas sekar setaman. Nah, menika kangge apa istilah edukasi kangge pengetahuan. Nah, sekar setaman menika niku pun dibabar nek telon akun niku napa-napa terdiri saking napa. Ane nek setaman niku napa mawon? Yuk filosofi dari setaman itu apa? Nuwun sewu menika. Nggih, Mbak Damar. Dadi ngeten. Sekar setaman niku di samping dari semua kembang yang dijual di bakul kembang, mawar, kenongo, kantil, ya kantil putih, kantil kuning, mawar abang, mawar putih, melati. Ini ditambahi dengan adanya mayang. Ya, satu mayang. Mayang niku kembangi jambi. Nggih, gitu. Terus kalih godhong puring, godhong puring. Terus telu godhong andong. Terus papat kuwi suruh. 5 kuwi pandan sing wangi, pandan wangi ya. Pandan. Terus 6 kuwi irisan debok anakan gedang rojo. Nah, ya terus menyan. 7 menyan. Ini tambahan. Di samping ini sudah jadi setaman. Lah, di sini mengandung makna filosofi kehidupan manusia itu berharap iso awake dhewe iki serawung buyuk rukun, bulubis kuntul baris, ora ana daksya marang liyan, ora ana sikut mengko sikut ning gunung kuwi. Rukun ngaten urip rukun wong sing jenenge kembang setaman kan yo setaman. Mbok sapa sing nganggoni ning kono iso rukun buyuknya ora dadi siji anane ning gone kembang setaman iki mau Mas. Jadi ada maksud yang terkandung jane nggih kembang niku padahal wong wah ku kembang musyrik. Makan setan. Niku nggih wong tiyang ngomong niku kan beda-beda pendapat ning awake dhewe wis diajarke karo para leluhur, para winasis sing apa maneh ning tanah Jawa, apa maneh ning gone daerah Ngayogja Adi Berat kan nggih. Rumah Jalu. Niki kula tak taklet ning rada mlendes sithik, Pak. Oh, nggih, Mas. Nah, niki kan niki kan nganu banyak yang ibaratnya tahun ini itu akan yang meramalkan akan adanya banyak bencana dan air mata. Ini nanti ini yang sudah itu ada pesawat jatuh,
Gunung Merapi yang sekarang ini di tempat saya tinggal ini kabarnya kayak gonjang ganjing, terus banjir di mana-mana. Ini apakah fenomena ini menurut panjenengan kepripun ngoten lho? Nah, begini Mas. Kalau kita sudah berolah rasa, ya toh, kita tidak mendahului kehendak yang di atas. Kita cuma sedikit dikasih gambaran. Makalah di Quran itu ayat pertama yang disebutkan Iqra. Bacalah. Jadi di sini baca itu nggak cuma baca huruf, baca angka. Yang jelas di sini itu adalah membaca suasana kahanan, kebesaran, kan? Ya, sudah titik wajib. Kalau saya pribadi menganalisa banyak kendala-kendala kayak begini ini, huru-hara, corona apa itu. Nah, di sini itu ya semua itu dari juga tingkah polanya manusia sendiri. Itu akhirnya alam murka, Tuhan murka, melontarkan murkaannya itu ya lewat alam itu. Seperti itu. Suatu contoh begini, kita banyak ke makom, ziarah ke sana dibilang musrik. Nah, ini kalau dibahas jeru banget ini Mas, jeru banget. Nanti lain konten nanti kita bisa bahas temanya khusus. Ya, nanti gantian ya Mas ya, kita yang ke tempatnya Pak Kislawar ya. Yap. Nah, ya ke tempat Pak Damar jadi juga. Jadi kan di sini ini membuktikan bahwa konten ini mengandung unsur kebersamaan. Jadi kita enggak ono muni sopo kowe sopo aku, enggak loh. Jadi semua itu kalau bisa tetap ya ini tadi kembang setaman. Kembang setaman ada melati, ada kantil, ada godong andong, godong kuring, wandan, godong ringin lah. Oh ya itu nanti sejuk di situ. Dari berbagai kalangan, dari berbagai basic, kumpul jadi satu, jagungan bareng, guyub rukun itu. Betul. Karena sekarang ini banyak yang terjadi di sekarang ini senengannya gitu menjatuhkan karena dengan kepentingan pribadi itu loh Mbak Husein. Ya wes, niku mungkin ya ming watake jan memang bener-bener watake menungso ngoten lho wis. Ya. Awak dhewe arep ngandani apa wae pun ku tetep dadi watake menungso wis ora bakal iso dirubah. Ya kita doakan saja semoga dulur-dulur yang masih belum kebuka hatinya itu kebuka, mendapatkan pencerahan, mendapatkan hidayah. Wong awake dhewe iki apa lho Mas, wong urip pisan wae kaya piye. Nek apa ya kan ngono wae. Mikirnya nek kula kan ke anak, jadi ibaratnya nek saiki iki awak dhewe sebagai orang tua kok membuat kesalahan, yang saya takutkan nanti si anak yang kena, ya, gitu. Pasti. Ibaratnya wah kayak anake kae. Biar bapaknya ngene-ngene. Ya. Suatu saat tetap ning si anak. Wong mohon maaf saya itu mengenal budaya seperti ini ya ming gara-gara itu mohon maaf ya. Jadi kula niku takon ngono, tegen kiai. Ibaratnya saya takon, saya usaha saya kan sound system sama studio musik. Pokoknya yang berkaitan dengan hiburan. Nah, saya tanya ke kiai itu takon kira-kira ki aku arep buka studio musik, apike iki kapan? Neng ngendi tak jenengi apa bene laris ngoten niku. Enggak, pada saat itu saya tidak dijawab, malah dijawab muni ngene iki wong tuwa jaman biyen ki ana werna loro, sing siji sugih anak putuku tak pek saiki, karo sing keloro aku urip perkoso saiki ra apa-apa, sing penting anak putuku mulya. Ya. Jenengan ketiban sing niku Mas, ngoten niku. Wah, saya kaget langsung. Saya kan pada saat itu bodoh, pokoknya tak goleki simbah nanti tak bales, tak dongake. Nah dari awal situlah langsung saya seneng wiridan, seneng ziarah-ziarah itu berawal dari situ. Nah disitulah yang ajaran leluhur kita itu yang berbunyi mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Ya di situ itu. Nah, kalau pas kameramennya mikul dhuwur mendem anggur merah. Iya. Ya,
mungkin ada yang perlu jenengan tanyakan untuk Mas kameramen, mumpung ini Udah. ya. Udah dulu. Mas kameramen ini asmane sinten kok bilih selamat ini kan dereng biasa. Nah, ini luar biasa nih. Ini kameramen saya ini namanya Immanuel Brahma Sutadharma. Wah. Dari dua komunitas, dua aliran dijadikan satu ya Mas ya. Betul. Niku mbok bilih ditabarke. Kalau aku ya rada penasaran itu Pribadi saja itu. Soalnya menyangkut panjang ini itu nanti menyangkut dalam mau. Kalau iki ya kertas asmane niku tentang iki Tenanan ora? dalam kan niku apa? Tembung jero tegese. Nggih. Tur iki ya istilahnya wong ora wong sembarang kanggonan jeneng iki upat. Nggih. Nah, seperti itu nek saya lho. Kalau saya murni Jawa ya. Jadi saya Jalu Anggono Roro Santoko. Iki nyun sewu. Kula iki ten wau mriki nggih. Ten daleme masalah niku mripat kula. Nggih. Soco kula niku mengarep oleh niwa. Wonten ing mriku ternyata wonten gongso. Kyai gongso niku. Niku gas pundi niku. Istilah niki mewakili gamelan nek wong Jawa niku ora ilang saka jenenge gamelan niku mesti mengiringi nggih. Nah, iya. Tapi mohon maaf itu belum saya buatkan jelagrak itu punya saya lupa tadi si Mbah dulu itu Namanya bukan jelagrak Mas. Gayor. oh gayor mohon maaf lur. Aduh. Untuk ketemu karo sing anu to. Pakare. Nggih, sing Itu gas pundi niku nek. Nah niki mewakili kalau dalam bahasa Jawa gamelan atau alat musik bahasa Indonesiane alat musik Jawa atau gamelan. Nah itu bagaimana Mas di anu Mas, di bener Mas. Oke Mas. ampun anu kotor niku. Mboten napa-napa Oke, mungkin. buatan kesal kula mawon. Ini dihormatin mboten nggih? Nggih, pun. Hormat. Nah, dan sewu nggih. Nah niki wong Jawa niku ora lepas kalih gamelan ataupun iki diwakili niki riyen. Ah, sampean gantung Mas, sampean gantung. Ya. Ampun. Niki lek wonten gamelan niki kempul 5. Larasnya kempul 5 nggih. Pengetahuan yang luar biasa. Niki kempul 5 nggih. Niki lek tenggene slendro dadi kempul 3. Lek tenggene pelok dadi kempul 5. Nah, niki jenenge kempul sanes gong. Kiai gongso niki perpaduan antara bahan yang dibuat untuk gamelan digongsoke, cara keris disepuhke. Nah, itu namanya gongso seperti dengan diiringi gamelan Kiai gongso Kiai Macan Putih. Nah, itu gamelannya RRI Surabaya. Bulan itu ana sing lucu iki. Tenggen kula kagungan yang di salah satu pemuka gitu. Niku Kiai Deser. Soalnya napa anggere tahun niku ya pancen kebetulan. Napa pancen ya kersane sing kuwasa. Anggere nabuh niku ora awet suwe kudados maupun niku ketiga dawa. Ya, ada. Makane niku tertelae gongso Kiai wonten Kiai nggih, Kiai Deser. Ada Makanya itu namanya. dan Biasanya ada di gong itu Mas. Nggih, Ada di terus? gong. Itu di gamelannya RRI itu juga ada dulu dari pembuat pertama di Mojokerto Mojopahit itu namanya Kiai Gongso Macan Putih itu namanya Gong Sumber. Itu zaman dulu kan belum ada sound kayak punya Mas ini. Ditabuh di sini di tempatnya sampai jeblar itu. Kayak nek wong-wong kayak anu kan seperti kalau di daerah sini itu yang terkenal adalah Mbah anu sinten Mangli. Oh iya, Ya, Pak Mangli. beliau Nah, siapa? Ibaratnya khotbah atau apa itu tidak perlu sound system itu sudah suaranya ya itu sampai itu
Ini namanya kempul ya Mas ya. Kempul. Nah, ikan gong. Ya, makanya nanti di gamelan itu ada sendiri, Mas. Ya, makanya ilmu Jawa yang disebar oleh beliaunya yang Sunan Kalijogo, yang lewat budaya, lewat tradisi ya, itu nggak lepas dari kita kemanunggalan, keberkahan, keselamatan kita untuk menuju yang di sana. Oh, itu makanya sane po meneh semua di situ ada kempul, ada keno, ada gong, ada rebab, ada siter, ada demung, ada saron, ada peking, ada gender, ada gambang. Itu di gamelan itu saja itu sudah meliput juga perjalanan manusia. Jadi intinya itu orang Jawa itu penuh teka-teki, penuh misteri. Penuh teka-teki, penuh misteri. Nah, ini pertanyaan terakhir yang ini saya menanyakan soal perihal sajen. Nah, terutama tumbang. Nah, ini soalnya sensitif banget loh. Karena sedikit wiro sajen, wah pesugihan, wiro sajen, wah kayak memuja wah itu. Ini pertanyaan terakhir dan sebelum ibaratnya tanya jawab kita diakhiri. Jadi ini kan apik banget ini pertanyaan ini. Saya Mas Jalu. Nggih. Saya dalam Jawa itu kan sepengetahuan saya itu yang satu ada 3 gitu. Nggih. Ono slametan, nggih tumpeng. Nggih. Ono sajen. Nggih. Ono setunggal malih pancen. Nggih. Nggih. Nah itu bagaimana? Ya, ini satu pertanyaan kok. Satu pertanyaan itu jadi tumpeng kan bentuknya ngene iki to Mas. Ya gambar lelean sak penone ya. Wah, nih. Yang intinya di sini ini intinya tumpeng ini tadi yang dipertanyakan Mas Jalu itu kita mengerucut. Ya, mengerucut itu ini tetap meminta ridho, meminta sama yang di atas. Tetap soal untuk yang dibuat tumpeng ini banyak ya, tapi yang tumpeng yang berbentuk begini ini tetap kita berharap dan memohon ridho yang di atas ya, Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa Ta'ala Gusti Kang Akaryo ya, di sini di babakan tumpeng ini. Nah, apa yang dibahas Mbak Damar tadi di sini ada apa tadi Mas? Slametan, pancen, sajen. Ini hampir sama dengan ini tadi. Sesaji, sajen, sandingan. Sama, hampir sama, ya. Yang namanya slametan ini kita bentuk rasa kita bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti contoh begini, Mbak Damar, alhamdulillah saya hari ini dapat rezeki, aku tak selamatan lah. Ya apa yang mau diselamatkan tuh? Gawe tumpeng apa ora? Bentuk syukur kita simbolkan di tumpeng ini. Lah tumpeng ini juga masih banyak Mas kalau dibahas. Tumpeng robyong, tumpeng agung, tumpeng mungkur, tumpeng lanang, tumpeng wadon, tumpeng walik, kanca warna. Mohon maaf, nek tumpeng mungkur niki apakah sama dengan tumpeng pegat? Sama. Sama. Dari tumpeng ini kita intinya itu memisahkan. Ini jadi bila misal katakanlah anak Anda, saudara Anda punya pergaulan yang ibaratnya itu sedikit melenceng, ini kita bisa melakukan dengan ritual tumpeng pegat. Jadi nanti tumpeng kita belah lalu kita ungkur-ungkurkan apa gitu? Iya, diungkur. Nah, seperti itu. Ya, pokoknya masih banyak lagi. Masih banyak ini. Kalau kita ini bahas sesaji kuwi opo, sandingan kuwi opo, pancen iku opo, masih banyak Mas.
Enggak cukup 1 malam. Tapi nggih, mohon maaf, rata-rata ini kok do dibilang sirik, musrik dan lain sebagainya itu kira-kira kalau ada orang seperti itu kita harus menjawab seperti apa Ki? Nah itu ben gue contoh-contohnya gue senjata karo wong nek ana wong kok teko-teko nek aku kurik musrik. Nah itu nek jawab kita bagaimana sing orang nglarake atine bener tur bener. Terus dia bisa memahami. Nah, Jadi kalau kita memakai ini tumpeng ada di depan kita tumpengan, ya begini saja. Ini adalah wujud rasa syukur kita selamatan nyuwun selamat dunia akhirat ning Gusti Allah. Cukup. Udah. Ini sedekah kok ini. Ini sedekah. Lah sedekah ini banyak maksudnya. Ya toh. Oh, makanya di spiritual budaya itu ada sedekah bumi, sedekah laut. Lah ini wujud kita bersyukur anugerah yang kita diberikan kepada kita. Jadi itu loh. Nanti di sini banyak ini nanti membahas masalah ruwat Sukerto, Sudomolo, ruwat Mandalagiri, ruwat Agung, Bumi Nusantara. Wah, masih banyak itu nanti Mas. Itu makanya belajar ya Gudang yang ilmu. benar. Gitu. Terima kasih dan karena di sini sekalian di depan teman-teman saya meminta kaki jenengan sekaligus membimbing saya, menegur saya dan teman-teman semua apabila kita membuat video, membuat channel itu ada yang ibaratnya kurang pas, Mas ini ngomong yo, Mas ini ngelalani hatine wong, Mas ini rasa diketokke, Mas ini. Nah, itu pokoknya saya dengan senang hati akan pokoknya ngrungokke sarane dan langsung kita bikin ya Mas ya. Kemarin kita juga melakukan bercanda sedikit, terus ada teman yang Mas tolong ini dilangi baik kok masalahnya enggak manu ITE. Nah oke, langsung kita langsung edit ya Mas ya. Pokoknya saya di sini minta bimbingan dari Islamat, nama siapa Mas? Sing Islamat Suryadi Tosan Aji. Maksudnya ini namanya itu banyak sekali yang julukannya tadi siapa Mama? Islam Paredan, Bahmet, Mbah Klundung, Bahmet Tosan Aji. Tapi nek spiritual dari Jawa Timur sana mengenal jenengan? Iya Bahmet. Iya Bahmet. Banyak yang manggil Bahmet. Ya. Oke, Lur, terima kasih untuk video ini. Di sini kalian sebagai saksi juga ini saya meminta izin mengangkat beliau sebagai guru saya. Alhamdulillah, matur nuwun. Monggo sareng-sareng nuwun meminta kanugrahan dan mugi kanggo agung Gusti ingkang wonten dumadi Gusti ingkang waos. Mugi-mugi kita sedaya, keluarga kita sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng widodo kalester ing sambikala. Hayu rahayu sagung.